الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustaz Somad menyampaikan salam lebih kuat terima itu jawaban. Jadi kalau ketua masjid dia dah tahu ini berdiri ketua masjid apa maunya ini. Syukur kita kepada Allah telah melimpahkan rahmat dan imannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kondisinya seperti ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Semoga seluruh kita yang hadir dan keluarga besok seluruh umat Nabi Muhammad mendapat pembelaan nanti di mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Waktu adik kami M. Nasir Jamil tadi membaca itu, saya pejamkan mata saya. Seolah-olah tak berana di mana saya posisi saya waktu itu, Pak Ustaz. Tadi Masjid Haram, tadi Nabawi, tadi Istiqlal. Begitu indahnya suara beliau. Perasaan saya, masjid saya tidak seperti ini. Sudah siap masjid saya. Begitu saya buka mata saya ini, nampaklah ini semberawutnya masjid saya ini, masjid kita ini. Itu kondisi Masjid Raya Rodatus Sholihin. 28 Agustus 2015 diletakkan batu pertama oleh Ustadz yang akan memberikan tausiah kepada kita. Sampai pada hari ini saya hitung Bu Am lebih kurang 470 hari, Pak, Bu. Saya tanya tadi pada sesi pembangunan, sudah berapa biaya dihabiskan Pak Haji, saya bilang. Pak Jonurika mana dia? Lampu Endang. 2,9 miliar kata beliau. Tapi terakhir saya tanya utang saya dengan Bapak berapa, Pak? Saya bilang, tidak banyak Pak Haji, 1,1 cuma utang Bapak. 2,9 miliar biaya yang sudah dikucurkan untuk menyiapkan masjid 20 kali 30 ini. Doa kemarin sebenarnya pada hari ini sebenarnya sudah siap kita di lantai yang pertama. Tapi untung kita tersandar di Pak Jonurika dan Bu Endang. Kali kami mengucapkan ribuan terima kasih dan juga kami ucapkan kepada jemaah yang telah menyumbang. Hampir lebih kurang 18 miliar biaya yang sudah disumbangkan oleh jemaah. Hanya Allah lah yang akan membalas. Barangkali itu saja. Mohon kami diberi banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ketua beserta seluruh pengurus jamaah Masjid Rodatus Sholihin, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan atap, lantai dan pemandangan ini, mudah saja menurut ketua, pejamkan mata, terasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi yang paling baik adalah kita sumbangkan harta kita sehingga 2-3 hari ini bisa ini dirobohkan, dan insya Allah berkat kerjasama dan lunaknya hati kita, apa yang diinginkan, dicita-citakan, tegaknya rumah Allah ini terwujud yang hendaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan kita kaji malam ini semakin menguatkan keyakinan kita tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau sudah keyakinan kita kuat, maka untuk menyumbang, membantu, menolong agama Allah, bil khusus rumah Allah, ringan, karena tidak ada lagi keraguan walau sedikit pun. Sebelum itu ini ada sedikit keraguan yang perlu dihilangkan. Yaris BM 1243 QX merah. Tak tahu entah digeser atau dijual, wallahu a'lam. Mungkin digeser maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ragu sedikit pun tentang iman bapak dan ibu. Tapi anak-anak kita, serangan dunia maya ini luar biasa. Medsos, Twitter, BBM, WhatsApp. Dia bisa duduk di kamarnya, libur hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, 3 hari berturut-turut. Besok libur, otaknya sudah dicuci, brainwash, cuci otak. Maka malam ini kita kaji yang menguatkan keyakinan kita. Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, apa pandangan mereka tentang Nabi kita? Pas, inilah yang paling tepat. Malam Senin 12 Rabiul Awal, di antara maulid, inilah maulid yang paling pas. Malam Senin 12 Rabiul Awal kita kaji kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menurut agama Hindu yang paling tua di antara 4 tadi. Ini langsung dari kitab sucinya. Kata dia akan lahir seorang kalki avatar. Avatar
pahlawan, tokoh, orang yang karismatik akan lahir di sebuah kota bernama Sambahal, bukan Sambal. Nama ibunya Sumati. Dia bersama 4 orang temannya akan mengalahkan Kali. Kali itu kebatilan, setan, kejahatan. Dia dibantu oleh para malaikat ketika di medan pertempuran. Dia tak sebut namanya siapa, hanya ciri-cirinya saja. Nah, ada orang Islam yang mengkaji perbandingan agama, lalu dia kaji-kaji apa makna Sambahal itu. Artinya rumah perdamaian. Rumah perdamaian itu kalau kita lihat dalam Quran, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Inilah negeri yang paling aman dan damai. Di mana itu? Makkah Al-Mukarramah. Lalu ibunya bernama Sumati. Sumati itu perempuan lemah lembut, cerdas, amanah. Siapa lagi kalau bukan Aminah? Dan dia ditolong oleh 4 orang temannya. Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia waktu perang dibantu oleh para malaikat. Baca ayat-ayat tentang perang Badar. Allah Ta'ala menurunkan malaikat murdifin, diiringi oleh para malaikat, sehingga pasukan Nabi yang sedikit itu bisa menang. Nampaknya dicocok-cocokkan aja nih Pak Ustaz. Bisa-bisa aja itu, tapi terlalu banyak kebetulan. Masa tepat-tepat dari mulai nama kampungnya, nama emaknya, nama kawan-kawannya 4 orang, dia ditolong malaikat. Dalam ayat yang lain, ayahnya bernama Wisnu Yas. Wisnu Tuhan, Yas hamba. Wisnu Yas hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah. Cocok-cocokkan aja itu. Dalam surat yang lain, dia lahir pada hari ke-12 yang cerah, pertengahan bulan, pada pertengahan bulan Madaf. Kata dia 12, pas 12 Rabiul Awal. Mau percaya mau tidak, ini faktanya. Jadi apa yang Ustaz ceritakan ini, kata sebagian ibu-ibu, makin menguatkan kami untuk terus menonton Mahabharata dan Utara. Bukan itu maksudnya. Bahwa inilah yang kebenaran yang disebut. Saya mendengar langsung, mata saya mendengar, mata saya melihat. Musim panas tahun 1999, saya hadir ke pengajian Syekh Abdul Sattar Fathullah Sa'id, ahli tafsir Al-Azhar, yang diminta menjadi dosen undangan di Universitas Ummul Qura Makkah. Dosen di Azhar, dosen di Ummul Qura Makkah. Musim libur, dia pulang ke Kairo menjenguk anak istrinya, diundang mahasiswa Indonesia. Pada saat itu ada salah seorang kawan bertanya, Syekh, kenapa Nabi hanya turun di Arab saja? Waktu itu dia marah. Siapa bilang Nabi turun di Arab? Brahma dengan Siddhartha Gautama, dia tidak mengatakan pasti Nabi. Boleh jadi melihat ajarannya, tapi setelah mereka mati, ajaran itu diselewengkan, dipelintir, dibuatkan patungnya, dibuatkan berhalanya. Boleh jadi, kata Syekh Abdul Sattar Fathullah Sa'id. Saya tak baca buku, langsung saya dengar dari mulut beliau. Boleh jadi Brahma dan Buddha itu Nabi, karena ajarannya tentang kebaikan, tentang jangan mencuri, jangan berzina, jangan menganiaya orang. Tapi kemudian ketika mereka mati, ajaran setelahnya dirusak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasna. Ada nabi-nabi itu yang kami sebutkan dalam Quran, ada yang tidak. Wa likulli qaumin had. Setiap kaum, setiap kampung ada kami utus nabi-nabi. Tapi tak semua diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat yang lain. Hai orang banyak, dengarlah ini dengan sungguh-sungguh. Narasangsa akan dibangkitkan di antara orang banyak. Kita mengambil orang Kauram itu dalam perlindungan kita dari 60.000 dan 90 musuh yang kendaraannya 20 ekor onta dan 2 onta betina, memiliki 12 istri, naik ke langit dengan kendaraan tercepat. Dianalisa peneliti kajian agama, satu-satu kata-kata itu dianalisa. Narasangsa artinya yang terpuji. Yang terpuji bahasa Arabnya Muhammad.
akan datang seorang narasangsa yang terpuji, Muhammad. Dia akan mengambil orang Kauram. Kauram artinya imigran. Imigran orang yang pindah. Orang yang pindah dalam bahasa Arabnya al-muhajirin. Sahabat-sahabat Nabi yang pindah dari Makkah itu al-muhajirin. Dalam perlindungan kita dari 60.000. 60.000 bukan angka sembarangan. Karena ternyata penduduk kafir Quraisy Makkah yang memusuhi Nabi itu jumlahnya 60.000 orang. 90 musuh. 90 itu jumlah kepala sukunya. Dan kata dia ada 2 unta. Saya waktu baca ini pasti selip, ini salah ini. Karena yang kita tahu bahwa Nabi itu menunggang 1 unta, namanya Al-Quswa, unta. Saya buka lagi Sahih Bukhari dari pagi kemarin. Saya buka Sahih Bukhari, ketemu kalimat. Ini bunyi kalimatnya. Wa huma rahilatani istarahuma Abu Bakrin. Hadis Sahih Bukhari. Wahuma 2 rahilatani 2 ekor onta. Pas macam yang tertulis. 2 ekor onta. Yang pertama penasaran, ini mungkin selip salah. Ternyata memang betul-betul 2. Ini pasti salah. Dia bilang 12 istri. Data yang terkumpul Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah. Zainab satu lagi, kemudian Juwairiyah, Ummu Habibah, Maria Al-Qibtiyah, Safiyah binti Huyai, Raihana, Maimunah. 13. Berarti dia salah. Berarti tak betul ini. Dia katakan 12, sementara data yang ada 13. Setelah diteliti, ternyata di antara yang 13 itu ada 1 yang budak, hamba sahaya, hadiah dari Raja Mesir. Siapa dia? Maria Al-Qibtiyah, yang melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Tidak salah sedikit pun. Tentang onta 2 ekor, pas. Tentang 13 yang diragukan, ternyata cara penghitungan yang 13 kalau Maria dimasukkan. Kalau Maria dikeluarkan karena dia adalah hadiah hamba sahaya dari Raja Mesir, maka pas 12. Seperti yang tertulis. Tanda yang terakhir, dia naik ke atas langit dengan kendaraan tercepat. Tiap tahun kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha menunggang burak. Kita lanjutkan dalam surat yang lain. Tuhan akan memberikan kepada Mama Harisi 100 keping emas, 10 kalung rantai, 300 ekor kuda, 10.000 ekor sapi. Angka-angka ini semuanya diteliti oleh para peneliti agama. Yang dimaksud dengan Mama Harisi itu adalah gelar, julukan. Julukan dari siapa? Narasangsa yang terpuji itu. Siapa dia? Dalam bahasa Arab terpuji diambil dari kita 3 huruf, Hamada. Maka awal memuji Alhamdu, Muhammad yang terpuji. 100 keping emas, 100 orang penyebar Islam yang disebut dengan Ashabus Suffah. 10 kalung. Hadis menyebut Al-Ashraf Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 300 kuda, 300 pasukan berkuda pada perang Badar. 10.000 pasukan Fathu Makkah. Nabi membawa, sepakat semua ahli sejarah, bahwa yang masuk ke kota Makkah itu sebanyak 10.000 pasukan berkuda yang gagah perkasa. Saya tetap tak percaya Pak Ustaz. Ya tak apa-apa, saya cerita bukti aja. Mau percaya mau tidak, ini sebuah penelitian layak untuk dipresentasikan. Inti daripada ini tak terlalu inti. Intinya gimana besok semen bisa cukup, itu aja. Itu yang jadi intinya malam. Nah, selesai menurut Hindu. Sekarang masuk menurut Buddha. Kita sampai azan insyaallah, masih ada waktu. Siddhartha Gautama namanya. Buddha itu gelarnya orang yang sudah sampai kepada pencerahan. Pencerahan, terang,
bisa membedakan hak dan batil. Disebut dengan Buddha, pencerahan. Setelah bersemedi, dia 567 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad 571 setelah Masehi. Berarti 567 tambah 571 lebih kurang 1100 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah cerita tentang Nabi Muhammad. Apa kata dia? Wahai Nanda. Nanda itu bukan anaknya, muridnya. Salah satu muridnya bernama Nanda. Wahai Nanda, aku bukan Buddha yang pertama. Aku bukan orang yang mendapat pencerahan yang pertama. Aku bukan Nabi yang pertama. Bukan pula yang terakhir. Kalau begitu setelah dia akan ada Nabi-Nabi setelahnya. Pada suatu masa nanti akan lahir seorang Buddha di dunia ini yang akan memberikan ajaran tentang kebenaran dan kebatilan. Dia akan menjadi pemimpin dan penuntun. Ini kata kuncinya. Seluruh umat manusia. Namanya adalah Maitreya. Maitreya menurut bahasa mereka, kalau bahasa kitanya adalah penyayang. Penyayang bahasa Arabnya rahmah. Di mana itu ada dalam Quran? Buka surat Al-Anbiya 107. Dua kata kuncinya. Penyayang semesta alam. Semesta alam penyayang. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan penyayang alamin semesta alam. Siapa yang dimaksud dia di situ? Oh, bisa saja Nabi Isa. Nabi Isa kan juru selamat. Nabi Isa selalu dikatakan penebar kasih sayang. Nabi Isa selalu dikatakan orang yang penyayang. Kalau begitu ini bisa saja ditafsirkan Nabi Isa. Tak bisa. Kenapa tidak bisa Nabi Isa? Ini mesti Nabi Muhammad. Apa bedanya? Matius pasal 10 ayat 5 ayat 6. Apa kata dia? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, karena Samaria itu bukan Yahudi, bukan Israel. Pergilah kalian kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel. Matius pasal 5 ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa rasulan ila Bani Israel. Hanya cucu cicit Israel sajalah yang boleh ikut ajaran Nabi Isa. Makanya kalau ada orang Cina Kristen, itu salah alamat. Kalau ada orang Batak masuk Kristen, dia tidak diajak. Yang diajak untuk masuk Kristen itu hanya orang Israel saja. Israel itu siapa? Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya dua. Satu Yakub, satu Israel. Maka cucu cicit Yakub disebut dengan Bani Israel. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut Yahudi. Hanya itu saja yang boleh ikut ajaran Isa. Yang lain tak boleh. Lalu siapa yang menyebarkan ajaran Isa kepada non-Israel? Yang pertama kali menyebarkan ajaran Isa kepada non-Israel itu adalah Saul. Dan Saul tidak pernah belajar kepada Isa. Setelah Nabi Isa hilang, tiba-tiba dia mengaku, aku adalah Saul, sudah diangkat oleh Yesus menjadi Rasul Paulus. Dialah yang menyebarkan ajaran Isa kepada non-Israel. Salah satu yang membawanya ke Yunani adalah Markus. Markus bukan orang Israel, dia orang Yunani. Dialah yang merubah itu dari Isoa menjadi Isus. Karena orang Yunani ujung namanya Us, Pilatus, Markus. Yang dalam Quran yang lebih benar wa il qala Isa, karena dalam bahasa Yahudi disebut dengan Isoa, Isa. Kenapa bisa jauh betul ujungnya jadi Us? Markus yang merubah. Saya ini pun kalau ke Yunani berubah menjadi Somanus.
Pak Ketua menjadi Pak Arbamus. Karena ujung nama dirubah mereka. Sekarang Franciscus menggantikan Benedictus, yang sebelumnya Paulus. Us di ujung itu ciri orang Yunani. Sedangkan aslinya dalam bahasa Ibrani Iswa, yang paling dekat dengan Al-Quran Isa, Iswa. Dialah yang merubah itu. Maka tidak tepat kalau dikatakan bahwa yang dimaksud materia untuk semesta alam Isa, karena Isa bukan untuk semesta alam. Dia limited hanya untuk komunitas Yahudi saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak dikatakan rahmatan lil muslimin, tidak dikatakan rahmatan li Bani Israel, tidak mengatakan rahmatan lil Arab, tidak dikatakan rahmatan lil mukminin, tapi dikatakan rahmatan lil alamin. Pas seperti nubuat, berita, prediksi, prasangka. Prasangka tak boleh negatif. Kabar gembira, memimpin, menuntun seluruh umat manusia. Namanya adalah materia, dan dia adalah penebar kasih sayang. Mengapa? Mengapa Waraqah bin Naufal berharap bisa menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa Kaisar Heraklius, Herkal, gubernur Romawi di Syam bersimpati? Diciumnya surat Nabi yang sampai itu, diciumnya, diletakkannya ke dalam kotak kayu. Surat raja-raja dimasukkan ke kotak kayu. Sama surat Nabi, seperti surat raja. Kenapa Najajirjis, si Mukaukis, Paus Kristen Ortodok Koptik Mesir bersimpati, mengirim hadiah untuk Nabi? Dikirimnya asal Banha, madu dari provinsi Manha, diminum Nabi. Dikirimnya bihal, kendaraan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, diterima Nabi. Dikirimnya kain, karena Mesir waktu itu produksi tekstil, diambil Nabi. Dikirimnya perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Qibtiyah lahir anak Nabi laki-laki namanya Ibrahim. Dikirimnya perempuan satu lagi, Sirin diberikan Nabi kepada seorang penyair namanya Hasan ibnu Thabit, karena dia belum menikah, susah. Hasan, sini, mau kamu menikah? Mau, menikah dia dengan seorang perempuan bernama Sirin, kakaknya menjadi istri Nabi. Najasyi, Kristen Ortodok, Raja Habasyah, Ethiopia, Abyssinia, bersimpati menolong rombongan hijrah yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, dibantu oleh Najasyi. Bahkan Nabi melaksanakan sholat ghaib, kronologis terjadinya sholat ghaib ketika Najasyi meninggal. Nabi kumpulkan sahabat di Madinah, ayo kita sholat ghaib. Mana jenazahnya? Jenazahnya tak ada. Siapa yang meninggal? Najasyi, Raja Ethiopia, yang dulu pernah menolong kalian ketika hijrah pertama, yang dibawa oleh kepala rombongan Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Mengapa mereka bersimpati? Apa yang membuat mereka suka? Padahal mereka belum jumpa dengan Nabi Muhammad. Allah berfirman dua kali dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Baqarah 146, yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 20. Diulang dua kali. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab. Mereka yang pernah kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Nauzubillah, andai ada kecelakaan lalu lintas, hancur kepala anak itu, ibu datang ke rumah sakit, Bu, mau lihat jenazahnya? Tidak, tutup wajahnya, cukup ujung jari kakinya saja. Begitu ditunjukkan, ini dia. Ya, ini anak saya. Bumbunnya. Kita lanjutkan setelah sholat isya, insyaallah. Masih panjang pembahasan kita lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.